أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, cinta ini tema yang akan dibawa oleh Ibu Ustazah Imas Karyama. Kerap sekali cinta ini dijadikan sebagai cerita yang sangat panjang, bahkan banyak sekali lagu-lagu yang bertemakan cinta yang mungkin oleh kita muslimin disebut sebagai sesuatu yang membuat kita lago atau lalai. Cinta membuat kita lalai. Harusnya cinta kita kepada Allah. Dan bahasanya pun mungkin bukan cinta. Kalau kamu menginginkan cinta Allah, kata Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, maka Allah akan mencintaimu. Bagaimana mengikuti Allah? Tinggal taat kepada Allah. Mudah kok. Emang gampang gitu taat? Gampang. Taat lebih gampang daripada ngelawan. Gini, semua maksiat berbayar. Semua maksiat mahal. Nggak ada maksiat yang gratis, ya kan? Semua maksiat mahal. Sementara semua ibadah, semua taat itu tidak mahal, murah. Tapi yang mahal ini kerap membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa mencintai Allah itu sesuatu yang mudah. Mudah emang ya. Caranya ya tinggal taat kepada Allah. Apakah benar hanya dengan taat kita akan mendapatkan cinta Allah? Pasti. Kan fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, Allah akan mencintai. Ingin mendapatkan cinta Allah, taat kepada Allah. Apa saja yang harus kita lakukan untuk Allah? Itu yang berbeda antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu berpikir apa yang harus dilakukan untuk membuat Allah ridho. Sementara kita selalu berpikir, Ustadz doanya apa ya supaya lunas hutang? Beda kalau Rasulullah untuk keinginan, memenuhi keinginan Allah, sementara kalau kita memenuhi keinginan kita, ya kan? Itu perbedaannya. Nah, kemudian bagaimana kita taat kepada Allah? Lakukan saja semua. Bahkan saya mencintai siapapun karena Allah. Saya menghormati nih Pak Wawan Setiawan karena Allah, Pak Wawan Setiawan. Lillahi ta'ala insyaallah. Kita sudah saling hormati. Bersama kita juga biasanya ada Aki Aswan ya. Rasa hormat saya kepada Aki Aswan yang sekarang ini konon kabarnya jam 20 ini akan melaksanakan operasi pemasangan ring ke yang ketiga. Padahal kan ring mah di mana-mana hiji, ring tinju satu, ring basket satu. Ini gaya sudah sampai ketiga. Kita doakan ya mudah-mudahan Aki Aswan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah, amin. Allahumma robbanas adhibil basai syunta syafi la syifaan illa syifauka syifa'al la yughadiru saqama. Nah, kemudian cinta yang berkelebihan pun akan sangat berbahaya tentunya. Ya, seorang istri atau wanita yang sangat mencintai dirinya sendiri, dia lebih suka mengatakan, ya Bu Lia, kan ada pertanyaan Bu Lia Priharyadi, ada pertanyaan kepada kaum ibu, mana yang lebih dipilih kalau harus meninggal, suami atau istri? Kaum wanita mengatakan, saya kalau suami dulu lah yang meninggal gitu, kata perempuan. Ini ciri bahwa laki-laki itu makhluk setia, Kang Alex. Nah, ketika suami yang ditanya, Kang Alex, siapa yang harus meninggal duluan, suami istri? Kata suami, kamilah duluan katanya. Suami dululah. Istri mah biar menemani anak-anak, coba eta
hebatnya bapak-bapaknya. Eta Bu Imas. Bisi dia ada yang merasa suami itu tidak setia. Oh, tidak, laki-laki itu setia bager. Terus kenapa tuh ada yang tidak setia? Nah ini kalau ukurannya cinta akan ada bahasa setia dan tidak setia. Tapi kalau ukurannya lillah, insya Allah apapun kelakuan suami, kelakuan istri, kelakuan teman, insya Allah kita akan bahagia karena Allah sedang menganugerahkan trainers untuk kita, kan itu ya. Allah sedang menganugerahkan penyehat hati kita. Allah sedang menganugerahkan sesuatu yang membuat hati kita bangga. Budele ternyata ini budele rasa bangga, sebut saja ke anak ya, ke teman, ke istri, ke suami, ternyata itu cukup signifikan menyehatkan. Ya, mungkin Prof. Azali juga melihat ya, siapa sih anak-anak yang ini sebagai dokter spesialis anak, siapa sih anak-anak yang gampangan sakit, kelihatan atau ibu bapak yang tidak mengasihkan pasti, ya kan itu. Kalau ibu bapak yang mengasihkan, anaknya akan gembira dan akan sehat, Insya Allah. Jadi cinta bukan segala-galanya, ya Bu Yanti Nuryati nih dari Garut. Cinta bukan segala-galanya, tetapi kalau dalam bahasa rumah tangga, bahasa saya cinta itu starter aja. Pas kunci kontak masuk, putar, itu cinta. Pada saat mesin hidup, dilepas kuncinya. Tidak starternya di off. Jadi mesin aja jalan. Setelah cinta, terdorong untuk melakukan akad nikah. Setelah akad nikah, berhenti cinta yang ada mesin jalan. Seperti itu. Mungkin nggak sih mesin jalan Kang Alex, sementara kunci masih di posisi starter? Kan nggak mungkin ya. Rusak atau nanti. Rumah tangga pun seperti itu nampaknya. Ketika sudah jalan, rumah tangga kita sudah jalan, kalau kita masih menganggap cinta itu segala-galanya, hancur. Ternyata setelah mesin jalan, mari kita jalankan kendaraan kita menuju tujuan. Subhanallah. Tujuannya mardhatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Gak mungkinlah ya kita mengharapkan keridhaan Allah kalau tidak ada rasa kagum kepada Allah. Terus rasa kagumnya datangnya dari mana? Ya, saya kagum ketika saya sudah mulai berubah nih frame berpikir tentang diri, tentang sekitar saya. Tadi saya sudah cek darah, gula darah, yang darah sewaktu aja yang ada di rumah. Tadinya udah saya jauhkan tuh alat-alat cek darah teh. Pas dicek, alhamdulillah siang hari, saya pikir siang hari di tengah kesibukan normal lah kalau 170 ya, normal. Karena udah makan itu ini, termasuk tadi ngopi, nah itu menurut saya normal itu. Alhamdulillah, kesemutan di kaki, di tangan hilang. Setelah konsep hidup mulai bukan lagi cinta, tapi perjalanan kemana kita akan menuju. Kalau dalam Quran ada kalimat fa'ina tadhabun, kemana engkau akan pergi, maka harus kita jawab ila mardhatillah, menuju ridha Allah. Bagaimana kita menuju ridha Allah? Kang Dadang Kurniawan, untuk bisa menuju ridha Allah, Kang Dadang, satu, harus kenal kepada Allah. Kemudian bagaimana mengenali Allah? Kagumi semuanya. Insya Allah, kagumi semua apa yang sudah Allah berikan kepada kita, termasuk sebut saja keburukan. Ada nyamuk nih, Kang Ilmi. Kang Ilmi tak. Tiba-tiba tak penempel di sini. Saya sudah nggak bisa, sudah tidak akan bicara lagi. Renyitnya benih di mana-mana, nggak akan lagi. Tapi saya bersyukur, nuhun ya Allah, engkau memberitahu titik mana yang harus saya sentuh untuk kesehatan saya. Saya garuk itu. Rupanya Allah mengutus nyamuk supaya saya menekan titik itu secara akupunktur, itu sangat penting. Bisa saja kan kita tanpa kita sadar. Terus ada lalatnya, oh Allah sedang memberitahu, lalat sedang memberitahu kepada saya, diperintah oleh Allah bahwa di rumah saya ada sesuatu yang kotor. Saya cari, saya bersihkan, sampai kepada lalat saya berterima kasih. Terus kepada ada kecoa, wah kecoa, di mana ya kecoa? Ini sedang memberitahu apa? Kecoa memberitahu saya supaya segera saya nelpon tukang sedot safety tank supaya safety tank saya dibersihkan. Kan itu betul? Tidak ada. Rabbana ma khalaqtaha batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini ya Allah. Lindungi kami dari rasa kagum kepada apapun ini, dari siksa api neraka. Karena bisa saja
rasa kagum kita kepada semua yang terjadi membuat kita disiksa. Atau Kang Alex yang lebih seru lagi, rasa takut saya kepada kematian. Dzikrul maut ditudamakan, itu bisa membuat saya mendapatkan siksa neraka. Kenapa coba? Karena saya takut kepada kematian, akhirnya saya gaspol habis-habisan. Sampai saya zolim kepada diri saya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa saya sebut zolim? Saya sudah membuat diri saya sakit karena ngegas. Ngegas tanpa ngerem. Ya Allah ya Rabbi. Istighfar saya berulang-ulang. Harusnya semua di-manage dengan baik. Betul, kita harus temukan pahala. Tapi jangan sampai melupakan hak tubuh. Hak tubuh bukan untuk saya. Untuk saya tersenyum kepada cucu. Ya, makanya cucunya ada 4, cucu di RT 2, cucu di RT 3, dan cucu yang ada di rumah. Itu cucu Cahyati, cucu Sumansu, cucu Sumiati, macam-macam lah cucu teh. Itu untuk saya memberikan suasana gembira kepada seisi rumah. Sebelum capek pisan man, so Kang Alex ngajar, ngajar di kampus. Dihabisin Kang Alex, silahkan, ini menjelang pensiun saya harus habis-habisan. Saya dikejar deadline untuk bikin banyak tugas. Silahkan kerjakan, tapi jangan zolimi istri di rumah sampai tidak mendapatkan senyum suami yang harusnya suami berikan. Ya, sepakat Kang Alexnya? Harus itu teh. Jangan sampai berbuat zolim sampai tetangga di sebelah rumah tidak mendapatkan senyum kita karena kita sibuk. Masya Allah, tetap proporsional. Nah, rindukan Allah, caranya kenali Allah, dan Masya Allah, jangan sampai rasa takut saja mulia kepada kematian itu bisa membuat kita zolim. Ya, bisa membuat kita zolim, takut kepada kematian sampai suami Noel aja ngomong cicing gerdikir ya. Aduh. Sekarang sedang musim ibu-ibu, Kang Dadang, Kang Ari, Kang Awas, Kang Supriyatna, musim ini ibu-ibu belajar Quran, ya Bu Hani, sampai menghafal. Terus dia teh, hayo murojaah, hayo baca Quran. Sampai sehari itu bisa 3 juz, 4 juz. Nah, terus saja. Apalagi di usia-usia pensiun dihabiskan untuk baca Quran. Zolim nggak tuh baca Quran? Sementara suaminya pengen minum, lupa dia. Suaminya pengen sedikit dapat sentuhan istrinya, lupa dia. Ya Rabbana, baca Qurannya bisa menjerumuskan dirinya ke neraka. Ya kan, jangan salah itu. Karena untuk apa sih Quran, Bu Imas? Quran itu untuk petunjuk hidup kan? Petunjuk hidup untuk membangun karakter kan? Karakter untuk pergaulan kita kan? Kalau Quran tidak membuat pergaulan kita semakin baik, sigana teh wailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang baca Quran yang lalai dari apa yang dia baca. Dalam Quran Allah memerintahkan silaturahim, di luarnya kita tidak bersikap bersilaturahim. Dan setan, nih catatan penting, setan menghancurkan umat Islam dengan merusak silaturahimnya. Ingin merusak Indonesia, hancurkan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Insya Allah 5 sila rubuh. Ingin merusak Islam, hancurkan silaturahimnya. Insya Allah rukun Islam rubuh. Itu 5 sila juga kan rukun Islam. Fungsi dari sholat untuk silaturahim, fungsi output daripada saum untuk silaturahim, output dari zakat untuk silaturahim, output dari haji untuk silaturahim, mencetak kebaikan silaturahim, hancurkan. Bagaimana PBB menghancurkan silaturahimnya? Menghancurkan umat Islam caranya cukup 2 anak saja, ya kan? Kemudian bikin program rumah murah dengan kapling 60 meter persegi, 1 kamar. Karena hanya 2 anak. 2 anak cukup 1 kamar saja. Kemudian suami istri bertengkar di hadapan anak. Hancur nggak silaturahim? Hancur itu. Iya kan? Muncul generasi yang tidak tangguh nantinya kesananya. Tidak hebat. Nggak mungkin lah kalau mau bertengkar di rumah kecil itu suami istri piknik heula ka lapang, ka taman, misalnya gelutna di taman, itu mungkin kan? Pasti di kamar. Kemudian setelah itu, setelah 2 anak cukup, laki perempuan sama saja, efeknya ke sana, orang tua akan mendoakan anak buruk karena hasilnya nanti anak tidak menjadi anak yang mampu menghormati orang tuanya. Saya tidak rekomendasikan kepada ibu orang tua yang memiliki 1 anak untuk menyimpan anaknya di pesantren.
di asrama, saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena pada saat orang tua jadi sepuh, anak tidak akan cukup dekat dengan orang tua. Kenapa? Karena lama di asrama. Nanti akan muncul orang tua sepuh-sepuh renta-renta yang mengeluh tentang anaknya. Si AA menitara kadieu kan itu. Muncul, kalau keluhan itu sudah begitu panjang, muncul sumpah serapah dan lain sebagainya. Saya lebih menyarankan kalau anak satu, titip. Suruh anak belajar seperti biasa, dan ibu bapak mendalami Al-Quran, Al-Hadis, mendalami ilmu agama, dan ajarkan kepada anak dengan bahasa atau dengan sikap. Baru mengajarkan anak dengan keteladanan. Maka insya Allah anak tidak akan jauh dari orang tuanya setelah orang tuanya renta. Ini kekhawatiran banyak loh. Orang tua, Ustaz, pun anak ke pesantrennya, emang berapa orang putranya Bu? 1. Nah ke pesantren janganlah, enggak. Pengen ke pesantren, berangkatlah anaknya ke pesantren. Dan atuh ibu nate getol. Itu ngaji dari Senin sampai Senin. Pengajian, ayo pagi sore. Datang ke rumah, suami pulang, istri pulang, dua-duanya capek. Lungse lah dua-duanya. Apa begitu hasil pengajian? Menurut saya tidak harus seperti itu. Ngaji mah seperti as-solehah aja ya. Seminggu sekali, pagi aja, sudah cukup. Nanti mungkin di Mutiara Hati, seminggu sekali, pagi aja, seminggu 2 kali, 3 kali cukup. Ulah emang di kedua tuh Bu Imas, pengajian itu ibu-ibu di Sabtu sampai Sabtu lagi. Aduh, pagi siang, pas pulang, ibu capek. Bapak capek, kira-kira ada cinta nggak di sana? Nggak ada, yang ada lalungse. Pas suami Noel, cicinglah ke Bandara Ukene can mandi. Sudah mandi, suami Noel juga, ini haridang pisan sih. Terus silaturahim bubuk. Eta Bu Hani. Jadi Bu Hani ini ngaulang wae. Mudah-mudahan kita pahami bahwa cinta ini sering sekali dijadikan masalah. Padahal cinta itu hanya sekedar pemantik saja untuk hadirnya perjalanan jihad. Gimana ini Kang Usman Kang Usman Kartika ini Sukahati ya, rumah makan Sukahati di Padalarang ya Kang Usman ya. Mudah-mudahan rumah makan Sukahati di Padalarang maju. Ulah kita maju mah berarti ke jalan. Mudah-mudahan sukses gitu. Rumah makan Mararaju ke jalan atau heureun jalan. Sing sukses ya. Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Ustazah Mas Karyama. Subhanallah. Mudah-mudahan Kang Didin enggal sehat sabihara bihari insyaallah. Da cempetnya dikiatkeun ku doa para jamaah. Subhanallah, ada juga di sini Ibu Yati Bongki ya, juga disehatkan kembali dari tadi yang pasang ring Musa Dudi siapa tadi yang saya tadi berdoa tapi tidak disebutkan namanya karena lupa. Aki Aswan. Aki Aswan yang rajin. Ya betul. Beliau pasang ring nggak tahu udah selesai mungkin. Dan subhanallah ya, ada beberapa sahabat kita yang juga sembuh di forum ini yang sakit, dan kita doakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat semua yang ikhlas. Sahabat, cinta itu biji. Kalau bijinya sudah tumbuh menjadi kecambah, ya sudah tidak perlu lagi jadi biji kan, itu sudah jadi pohon yang kecil. Jadi kalau sudah masuk ke rumah tangga sudah tidak perlu lagi cinta, sudah perjalanan menuju ke sana. Kemudian cinta Allah yang khusus itu kepada kita, dan cinta Allah yang umum seperti tadi disebutkan, orang-orang yang musyrik pun dikasih rizki ngicep, dikasih rizki helai, dan helainya kembali lagi ya, sudah helai. Soalnya saya pernah Bu Emma, saya pernah sudah helai tidak balik lagi tuh, dan saya harus ke Boromius yang dekat. Waktu itu saya masih di rumah ibu, calangap ke Boromius, itu calangap terus ya Allah, diketrok itu hanya pakai palu kecil, truk lumayan 400.000 itu yang nutupkeun deui ya Allah. Ya, tapi kalau paluna asal palu kan parah kan. Itu dia, jadi membayar ilmunya itu mahal ya kan, dan asal ketok naon gitu ya Allah ya Rabbi. Itu Ustadz Diaman juga, Ahmad Diaman sekarang sedang di perjalanan menuju kemana Ustadz? Itu di Nabes pasti sedang ziarah ya, masih di Tanah Suci Ustadz, masih di Tanah Suci atau sudah tidak lagi di Mekah, sudah pulang ke Indonesia?
Iya, Ustaz. Sudah di mana? Di kereta cepat menuju Jeddah dari Madinah. Masya Allah, dari Madinah. Mohon doanya Ustaz. Dan ini Ustaz hatur nuhun, dari tadi banyak yang menyampaikan doa untuk suami tercinta Didin Karwita. Buat Bunda Imat, suaminya insya Allah tahur. Amin, amin Ustaz. Teras khusyuk ngadoa Ustaz, ganggipun lanceuk. Amin. Insya Allah musafir. Ya. Insya Allah ijabah. Musafir dan soleh Ustaz. Musafir soleh di tanah suci dari Di tanah suci. di tanah suci. Dan Ustaz Yaman, saya tahun 2019 atau 20, beberapa minggu sebelum COVID, saya naik kereta cepat itu. Mungkin sebagai orang-orang pertama jamaah Indonesia yang pakai kereta cepat, saya di waktu itu saya nyupiran deh Arita. Engkagok Aritain. Baik. Jadi sekali lagi hadirin rahimakumullah, cinta Allah yang khusus itu rahimnya Allah. Dan cinta Allah rahmannya Allah khusus kepada kita. Allah memberikan kepada Kang Nanang kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk istighfar, kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, kesempatan untuk mendapatkan surga Kang Wahyudin, luar biasa. Kepada Prof. Azali, kepada Pak Samsudin Bukhari, kepada Ustadz Hashim. Oh ya, Ustadz Ahmad Yaman doakan oke Ustadz Hashim supaya jag-jag waringkas deui tah. Mudah-mudahan. Ustadz Hashim terus jag-jag. Atas jag-jag mun tacan waringkas. Ustadz Hashim seri. Sehat-sehat kesannya lah, Masya Allah. Insya Allah, nah ini cinta Allah diberikan kepada kita yang secara khusus muslimin, mukminin, dan diberikan kepada semua orang secara umum itu dalam rahimnya Allah, dalam rahmannya Allah kepada kita, dalam rahimnya Allah, Masya Allah. Dan ini yang saya garis bawahi Bu Imas. Ketika Rasulullah melihat keburukan, sebut saja wanita tadi yang bertanya gimana cara nyucinya, cik contohan, manyanya nyonton ke Rasul, pantu paruguh Rasulullah teh karago. Akhirnya dijewang oleh Aisyah yang paham itu istri yang luar biasa. Aisyah mengajewang wanita tadi, dibawa ke kamar. Kenapa ke kamarnya Rasul? Karena rumah Rasul tuh ya kamarnya tempat makannya kan itu ya. Rumahnya tuh kecil aja di situ-situ juga gitu kan. Oke. Karena di situ-situ juga akhirnya Aisyah menjelaskan, malah mungkin nyontohan. Wallahu alam. Tapi yang jelas di situ Aisyah bertugas menjelaskan apapun segala hal untuk semua muslimah pada saat itu, Masya Allah. Sehingga hadis yang sangat banyak dikeluarkan oleh Rasulullah tentang kita dan rumah tangga itu dari Aisyah. Itu. Nah, kemudian Rasulullah setiap menemukan keburukan seperti itu, beliau mengucapkan Subhanallah. Saya pikir tadi ya, kenapa ya Subhanallah? Kenapa Subhanallah gitu kan? Ternyata keburukan itu tidak harus membuat kita menyalahkan Allah, pertama itu. Ya. Allah itu Maha Suci. Keburukan itu justru adalah kemuliaan yang sedang Allah pertontonkan kepada kita. Maha Suci Allah. Keburukan Dia adalah sesuatu yang mengingatkan kepada kita bahwa hati kita masih sensitif melihat itu. Gini, ada dokter yang tidak sanggup melihat darah. Dokter bedah misalnya, dokter kandungan tidak sanggup melihat darah, tong jadi dokter kan itu ya. Artinya apa? Tidak ada yang, artinya dia belum pantas untuk jadi dokter kalau masih tidak sanggup melihat darah. Nah, misalnya saya tidak sanggup melihat keburukan, jangan jadi saya. Saya tidak boleh melihat, saya tidak boleh menjaga memotong hewan kurban, ya kan? Kalau saya nggak bisa melihat darah. Terus kalau saya tidak bisa melihat sesuatu yang agak rujit misalnya ya, menurut banyak orang, saya mungkin agak belakangan saya berdakwah ke wilayah-wilayah yang seperti itu. Sudah jarang, bahkan mungkin saya serahkan kepada generasi muda untuk di Trans Studio, ya di Masjid Trans. Saya serahkan kepada generasi yang lebih muda untuk di masjid-masjid yang besar, yang banyak jamaahnya, yang bersih, berseka. Saya mencoba ke pelosok. Nah, ya, saya mencoba untuk masuk ke wilayah-wilayah yang orang jari jipen, untuk melewat aja jari jipen. Gini sih itu ini bararau. Kalau saya masih seperti itu, apa kata jamaah? Paling tidak keteladanannya Bu Ina. Ya, keteladanannya ini ustadz ini jijian. Nah, subhanallah.
Allah Maha Suci menganugerahkan itu kepada kita untuk menjadi tugas kita. Oh, kalau begitu saya akan dakwahkan tentang kebersihan. Dan saya semakin tangguh menghadapi apapun. Dan asik-asik aja kan itu. Seneng-seneng aja ketika kita menghadapi ada murid bodoh nak kata toloyo. Akhirnya pernah itu saya punya murid bodoh kata toloyo, dikasih tahu malah nyangangang. Saya rangkul itu anak itu. Kamu itu bakal berpunya jasa besar. Apa Pak? Saya nggak bisa apa-apa. Kalau semua orang pinter, sahan memanggul beas di pasar. Kalau tidak ada memanggul beas di pasar, itu beras tidak akan sampai ke rumah saya. Harus ngegali makam. Sahan ngegali makam. Semua punya tugas. Kamu punya tugas yang luar biasa. Pasti bermanfaat. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat. Nah, dari kondisi itu akhirnya mengenang cerita itu. Oh benar, pantesan Rasulullah mengucapkan kalimat subhanallah. Ya, ketika saya tadinya ada sih nyalahin Allah, ya gula darah itu turun-turun. Jadi aja saya nggak boleh tebar pesona kemana-mana, ada giung, sudah manis masalahnya dengan gula. Senyum kan itu giung, senyum kan dia giung. Ya sudah, akhirnya saya bawa kemana-mana. Oh ternyata dengan berterima kasih kepada Allah, nuhun ya Allah. Ternyata saya selama ini sudah terlalu lama mengkonsumsi racun, ya kan? Mengkonsumsi sesuatu Ibu Dele. Saya itu kalau ngaji malam disuruh makan dipaksa itu. Ustaz, sakedik, alim, sakedik, Ustaz, pemitiasa sakedik teh 36 tempat, jadi 36 itu dia, makanya itu masalah. Sakedik, Ustaz. Yes, ku abdi dihuapan pomit hoream nyape ku abdi dipangnyapikeun. Aduh, atur udah. Jadi itu saja sudah membuat saya sakit. Oh, ternyata terlalu indah hidup saya. Ya, untuk sementara orang banyak yang cari makan. Setiap pagi, Mas, Ustadz kintun lah kanggo abdi. 2 liter Ustadz beas. Kumaha ngintuna? Ya nomor rekeningna atuh manya kumaha transfer beas kana rekening, saya bilang gitu. Pura-pura sebelaga pilon. Alhamdulillah. Ya setiap pagi 20-30 orang. Baheulanya ayahnya zaman orang, ya Bu Ema ya ada belaga pilon, sekarang nggak ada belaga pilon. Ya belaga pilon padahal papilon. Eta merek beber. Merek beber saya bukan P tapi D, gaya Dudi. Waktu itu Kang Herman nyebut juga pakai beber juga, tulisannya D. Saya tunjukkan Kang Herman, Kang eta nang D mestinya H Herman. Teu Ustaz. Ya TDT hartosna Dan Herman. Kekeh ojong nyebut ngebela diri Dan Herman. Ya aya Den Nanang atau aya Den Wahyudin, pokoknya tulisannya D. Nah itu, jadi bersyukur Bu Imas menggugah, menyemangati kami semua untuk mengerti bahwa tidak ada mungkin Allah memberikan sesuatu yang buruk itu buruk untuk kita. Pasti ada bahasa yang belum kita temukan untuk menerjemahkan kebaikan Allah dari mata kita yang menatap hal itu buruk. Ada kebaikan, pasti hanya kita belum menemukan jawabannya. Seperti seorang wanita yang cerewet, seorang suami ngadu tah Kang Wahyudin, waduh Ustaz, istri saya cerewet na edun Ustaz aslina. Tidak pisah kamar temuhun, itu pisah kamar. Ibu kamar di mana? Di pengkar ulah, Pak. Nu cerewet mah di payun kamarna. Di mana yang ngolotrak, mana yang ngagarawak pan itu. Saya yakin bangsatnya lompat itu. Di payun, Pak. Nu cerewet, Pak. Ngari nu kalem tadi belakang. Hari di belakang mah suaranya ke depan. Si Ustaz, itu penting. Ternyata dengan cerewet suami sokera. Siapa di sini yang istrinya cerewet? Kang Ari, si suaminya cerewet gak Kang Ari Harun? Tentunya istrinya nggak cerewet kan? Mun cerewet, bayangkan itu. Pas dia jadi pendiam, ruas dari istri tina cerewet jadi dicicingan teh. Bahagia sekali ketika istri cerewet, dia punya alat ukur kesehatannya adalah kecerewetannya. Pas eureun cerewetna langsung sabak keningnya, oh hareeng kan gitu. Jadi ada alat ukur daripada yang diam sok dia mah nggak ada alat ukurnya. Nah Bu Imas hatur nuhun kalimat subhanallahnya, dan mudah-mudahan Kang Didin juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan paripurna. Ada apa di pita suara Kang Didin, ya kan? Kang Indra Sapta sudah merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan mudah-mudahan apa yang menjadi suudzon kita kepada penyakit itu, nah bahasa saya sekarang sudah suudzon kepada penyakit Bu Dele, sejagoannya Allah hebat lah.
Jadi buruk sangka kita kepada penyakit itu harus sirna, karena bagaimanapun juga ada kebahagiaan. Enggak, penyakit ini tantangan untuk mengajari anak dan istrinya semakin baik, ya kan? Yang kedua, penyakit ini juga adalah ampunan. Yang ketiga, penyakit ini adalah perhatian dari Allah, ya, dari Allah khusus untuk hamba-hambanya akan mendapatkan surga paripurna. Subhanallah. Ketika saya tahu penyakit saya sembuh, damang. Oke, kata alhamdulillah. Ketika sembuh, saya bermanfaat sebaik-baiknya. Nah, semuanya luar biasa. Dari kalimat pendeknya, semua yang Allah berikan pasti baik. Itu Irsyad. Mungkin sedikit ya Kang Irsyad, ketika kita menghina, mencerca ya siapapun atau apapun, mungkin tidak menjadikan Allah itu maha suci. Kan maha suci Allah. Jadi ketika menghina berarti menghina ciptaannya. Menghina ciptaannya berarti menghina makhluk, berarti menghina kholik. Karena kan penyakit itu juga makhluk. Mungkin itu saja. Jadi itu isi khutbah nikah saya kepada suami. Kamu sebagai suami, titip, jangan pernah rendahkan istrimu, karena istrimu adalah ciptaan Allah. Kamu rendahkan istrimu, artinya kamu merendahkan Allah. Ada nasihat masih rantinya nasihat pernikahan, tapi insya Allah jadi nasihat juga buat saya. Ini kan menasehati diri saat ketika dapat amanah suami dari Allah tentang itu. Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم